Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Pendengar, dari arena Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022, kontingen Kota Kendari merebut 6 medali emas di cabang olahraga dayung kategori rowing yang berlangsung di Dive Diving Center Banabungi, Pasarwajo, Kabupaten Buton. Selain 6 medali emas, tim rowing Kendari juga meraih 4 medali perak dan 2 perunggu. Di posisi kedua ditempati kontingen Muna Barat dengan meraih 4 medali emas dan 4 medali perunggu. Disusul kontingen Kabupaten Buton meraih 2 emas, 4 perak, dan 3 medali perunggu. Di tempat keempat adalah kontingen Kabupaten Konawe Utara dengan 1 medali emas, 3 perak, dan 1 medali perunggu. Sementara kontingen Konawe Selatan di nomor rowing ini hanya memperoleh 3 medali perak dan 4 perunggu, sedangkan Buton Utara hanya dengan 2 medali perunggu. Cabang olahraga dayung kategori kanoing dan rowing dinyatakan tuntas digelar, sedangkan kategori perahu naga mulai digelar Rabu 30 November 2022. Total sementara perolehan medali kategori kanoing dan rowing cabang olahraga dayung di Porprov 14 Sultra 2022 di Kabupaten Buton, yakni Kota Kendari 6 emas, 4 perak, 3 perunggu. Kabupaten Muna Barat 6 emas, 2 perak, 6 perunggu. Kabupaten Buton 5 emas, 6 perak, 5 perunggu. Kabupaten Muna 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Kabupaten Konawe Selatan 1 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Kabupaten Konawe Utara 1 emas, 3 perak, 1 perunggu. Kabupaten Buton Utara 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara Kabupaten Wakatobi 1 perunggu. Dari venue lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau hingga Rabu sore, cabur panahan Porprov Sultra ke-14 telah menyelesaikan babak final untuk 6 nomor lomba. Masing-masing di kelas standar U15 Putra, Kabupaten Kolaka berhasil mendulang emas dan perak, sementara perunggu diraih 2 atlet yang keduanya merupakan kontingen Kota Kendari. Di kelas U15 Putri, emas dan perak diraih Kabupaten Kolaka Utara, sementara medali perunggu diraih 2 daerah, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Di kelas U25 Putra, medali emas diraih Kabupaten Kolaka, medali perak diraih Kabupaten Kolaka Utara, sementara medali perunggu diraih bersama Kabupaten Kolaka Utara dan Kota Kendari. Di kelas U25 Putri, medali emas dilibas atlet Kabupaten Kolaka Utara, perak diraih atlet Kabupaten Kolaka, sementara medali perunggu diraih 2 atlet dari Kabupaten Kolaka. Di kelas kompon putri, medali emas dan perak diraih Kota Kendari, sementara medali perunggu diraih 2 atlet dari Kabupaten Kolaka. Kelas kompon putra, medali emas diraih atlet dari tuan rumah Kota Bau-Bau, medali perak Kabupaten Kolaka, sementara medali perunggu diraih bersama Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka. Pemimpin pertandingan cabang penahan Ustadz Muzizat mengatakan, cabang olahraga sari ini diikuti 13 kabupaten kota minus Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Muna Barat. Iya, alhamdulillah untuk cabang panahan ini diikuti oleh 12 kabupaten kota, ya, minus 4 kabupaten, dan berlangsung sebenarnya kalau di jadwal itu mulai dari hari Minggu 26 sampai tanggal 1 rencananya. Jadi dari 12 kabupaten kota yang ikut itu memperebutkan 12 emas, 12 perak, dan 24 perunggu yang terdiri dari ada 5 divisi. Di tempat yang sama, Ketua Cabur Panahan Kota Bau-Bau Muhammad Ahdiat Zamani menyebut raihan emas ini merupakan emas perdana bagi Kota Bau-Bau setelah sekian lama mengikuti cabang olahraga ini.
Sebenarnya kemarin kita secara khusus tidak ada target yang ini, tapi kita berusaha yang terbaik. Alhamdulillah selama ini kita belum pernah dapat emas. Sekarang kita sudah bisa tembus, bisa dapat emas. Insya Allah ada ini bisa 2 perunggu lagi. Insya Allah. Sisa di kategori bergu, kemudian ada bergu putra U25. Di cabang softball, teknis penyelenggara pertandingan cabur softball Ripuji mengatakan atlet berprestasi pada cabur softball yang berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 2022 di Kota Kendari nantinya dipersiapkan sebagai Duta Sulawesi Tenggara saat turun dalam kejuaraan Prapon 2023 hingga PON 2024 mendatang. Menurut Ripuji, untuk mencari bibit atlet yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara di event nasional itu dilihat dari beberapa kriteria, baik teknik sampai pada kategori usia sesuai aturan yang telah ditetapkan PB Perbasasi. Jadi nanti hasil dari pertandingan ini, itu nanti kita bisa lihat average masing-masing anak-anak kita, mulai dari battingnya, mulai dari untuk pitchingnya. Itu nanti ada nilai rata-ratanya mereka semua, ada average-nya. Itu nanti kita lihat. Di bagian lain lanjut Ripuji, meski atlet softball yang mewakili daerahnya tidak meraih juara pada Porprov 2022 ini, namun secara individu dilihat dari potensinya mampu meraih medali dalam Prapon dan PON mendatang, maka atlet tersebut dapat diambil untuk mewakili provinsi. Khusus cabur softball yang berlaga dalam Porprov ke-14 Sultra dari 17 kabupaten kota, satu daerah yang tidak tampil atau absen dalam kejuaraan itu yakni kontingen asal Kabupaten Wakatobi. Di cabang angkat besi, Kota Bau-Bau berhasil meraih juara pertama pada pertandingan di Gedung Pancasila Bau-Bau. Berdasarkan rekapitulasi akhir perolehan medali, atlet angkat besi Bau-Bau berhasil mengoleksi 29 medali, terdiri 11 emas, 7 perak, dan 11 perunggu. Posisi kedua ditempati Kabupaten Konawe Utara dengan perolehan 15 medali, terdiri 9 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Kemudian posisi 3 Kabupaten Konawe dengan meraih 18 medali, masing-masing 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Kemudian secara berurutan Kabupaten Konawe Selatan dengan mengoleksi 12 medali, terdiri 1 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Kabupaten Muna 5 medali, terdiri dari 3 perak dan 2 perunggu, serta Kabupaten Buton meraih 2 perunggu. Ketua DPRD Bau-Bau Zahari, usai prosesi pengalungan medali, mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang sudah berjuang maksimal untuk daerahnya masing-masing sehingga bisa meraih medali. Saya mengucapkan selamat kepada para atlet yang sudah mendapatkan baik medali emas, medali perak, dan perunggu. Tapi yang belum mendapat, saya ucapkan juga terima kasih. Pajulah prestasi kalian. Mudah-mudahan kejuaraan berikutnya kalianlah yang akan mendapatkan medali emas. Dalam kesempatan itu, legislator Partai Golkar ini juga menilai pertandingan cabur angkat besi di Gedung Pancasila Bau-Bau berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ia pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah terlibat mencurahkan energi dan pikirannya, mulai dari KONI Sultra, panitia daerah, petugas kesehatan, dan aparat keamanan yang sudah bertugas dengan baik. Untuk cabang olahraga atletik telah menuntaskan 5 dari 10 lomba yang dipertandingkan dalam turnamen Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Hingga 30 November 2022, tersisa nomor lari 200 meter putra dan putri, lari 800 dan 5000, serta kategori 100 meter yang menjadi nomor favorit akan dipertandingkan di Stadion Betuambari Bau-Bau. Seluruhnya akan digenjot tuntas hingga 2 Desember. Ketua Persatuan Olahraga Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sultra, Saido Bonsai menyebutkan, kendala satu-satunya selama pelaksanaan lomba hanyalah cuaca yang menyebabkan sebagian arena atletik berlumpur. Situasi tersebut dikhawatirkan membuat para atlet terjatuh hingga cedera.
Kalau hambatan saya kira tidak ada, mulus-mulus saja hanya karena kondisi cuaca. Kalau lapangan cukup bagus, hanya karena kondisi cuaca sehingga membuat karena ada sedikit lapangan yang di sudut-sudut sana itu ada karena kondisi cuaca hujan sehingga dia becek berair ya. Ini yang kita pikirkan jangan sampai keselamatan atlet, jangan sampai jatuh cedera apa semua. Adapun kelima atletik itu kategori lempar cakram putri menempatkan Kota Bau-Bau juara 1, disusul Konawe Utara dan Kabupaten Muna juara 3. Selanjutnya lompat jauh putra peringkat pertama dan kedua dari Kota Bau-Bau dan juara 3 Kabupaten Buton Utara. Lari 1.500 meter Kota Kendari menempati peringkat pertama dan kedua serta juara 3 dari Muna Barat. Lari 1.500 meter putri juara 1 Kabupaten Buton, juara 2 Kota Kendari, dan juara ketiga Kabupaten Konawe. Terakhir, cabang olahraga atletik tolak peluru putra yang berlangsung di Stadion Betuambari, Rabu 30 November 2022, Kabupaten Buton Utara, keluar sebagai juara 1, juara 2 Kota Kendari, dan Konawe Selatan meraih juara 3. Sementara itu, atlet Kota Bau-Bau cabang olahraga tenis meja nomor ganda putra berhasil memperoleh 2 medali sekaligus dalam perhelatan Porprov ke-14 Sultra di Gedung Maidani Bau-Bau. Keempat pemuda berprestasi tersebut masing-masing juara 1 pasangan Jimmy Kaludio Meringgi dan Jody Christian Meringgi. Selanjutnya juara 2 Mamat Rahman Manan dan Aditya Anugrah Ramadan. Pada posisi ganda putra juara ketiga diraih 2 daerah masing-masing Kota Kendari, atlet Ahmad Maulid dan Rafli, serta Kabupaten Kolaka atas nama Rahidin Suwo dan Amar Syafaat. Seluruhnya berhasil menuntaskan pertandingan di hari ketiga 29 November hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan PT MSI Sultra, Muhammad Anas menyebutkan perolehan sementara medali menempatkan Kota Bau-Bau di urutan teratas dengan raihan 5 medali meliputi 2 emas dan 3 perak. Di posisi kedua, Kabupaten Bombana 2 emas, selanjutnya Buton Utara 1 perak, dan Kabupaten Kolaka meraih 3 perunggu. Total kabupaten kota yang ikut serta di Porprov ini ada 15 kabupaten kota, kemudian jumlah peserta 108. Sementara daerah lainnya masing-masing Kota Kendari dan Kabupaten Muna meraih 2 medali perunggu dan Kolaka Utara 1 perunggu. Hingga hari keempat masih ada 3 kategori pertandingan yang akan berlangsung, yakni ganda campuran, tunggal putra, dan tunggal putri. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022.